Jadi guys, di video sebelumnya kita udah bahas mobil Ion UT gua. Dan ini adalah mobil yang oke, cuman waktu itu videonya kita bahas beberapa kekurangan-kekurangannya walaupun tetap jelasin bagusnya di mana gitu ya. Karena emang cakep banget, enak, nyaman. Tapi kali ini gue dapet kesempatan buat nyobain mobil yang bikin gue nyesel beli Ion UT. Ini dia Jayco J5 EV. Apakah dia akan memenuhi ekspektasi gue? Mari ikutin video ini. Halo semuanya, selamat datang di channel Sotomotif, video kedua kita. Dan gue happy banget karena sekarang kita bisa nyobain Jayco J5 The Real SUV, anjay. Dan emang udah terbukti banget ya, real SUV banget. Kalian bisa lihat sekeliling, akses ke sini itu nggak gampang. Tadi satu-satunya mobil yang ada di sini sebelum kita itu Pajero doang. Dan sekarang ada kita. Yang awal gue ragu, karena sebenarnya mobil ini tuh untuk SUV kelihatannya kecil, kurus gitu kan. Tapi effortless, jir. Ya walaupun kita agak hati-hati juga ya, lihat genangan-genangannya coba diantisipasi. Tapi ya kalau off-road memang begitu, mau pakai mobil apa juga. Cuman ya, kalian bisa lihat, ini Jayco J5. Thank you banget buat Jayco yang udah ngasih pinjem buat kita cobain. Sebenarnya waktu cobainnya dikit banget ya, cuma 2 hari lah kurang lebih. Dan kemarin kita udah coba buat jalan ke puncak, gagal gagal tengah jalan. Nah, kita mau terbalik gitu ya, karena ternyata lagi liburan sekolah. Di sini untungnya sepi, jadi wah ini oke nih. Dan balik juga kita harusnya nggak terlalu jauh. Oke, langsung aja gue pengen bahas dari segi fisik dulu, eksterior, desain. Kalian bisa lihat ya, nah lihat gini, set siluetnya, ganteng gitu, Range Rover banget. Dan kalau lu lihatnya dari belakang, nyerong, ini kayak Range Rover Evoque gitu ya. Dan Range Rover Evoque tuh suka punya sejarah di situ. Mungkin kita ceritakan di lain waktu, tapi dunia percintaan lah pokoknya. Dan ya keren banget gitu. Cuman memang kalau kita lihat depannya, jujur agak kurang ya. Gua sih, walaupun mobil ini dipinjamkan, tapi gua boleh bebas untuk berbicara gitu ya. Tapi depannya menurut gua agak kurang. Jadi butuh tuh yang body kit Thailand. Soalnya kalau dia kayak J7 aja sebenarnya ganteng banget dikasih grill gitu. Karena ini mobil listrik, dia dibikin clean, ya buat gue sih terlihat agak culun gitu. Tapi ya overall sebenarnya proper lah gitu. As a mobil proper, apalagi harganya juga gila banget. Sekarang kita lihat depannya dulu. Nih di bagian depannya dia ada frunk. Jadi lebih enak dari Ion UT gua karena kita bisa taruh ada storage di depan. Dan dia udah hidrolik. Nah ini mobilnya nyala jadi dia agak berisik ya. Tapi ya ini ada frunk dan dia ini kalau mau buka sih, oh ada. Dia ada water drainase-nya juga. Jadi kalau kalian naruh barang-barang basah di situ, ada es atau semacamnya, dia bisa kuras lah gitu. Dan ya, kalian bisa lihat udah hidrolik, kita tinggal tutup lagi. Sama di sisi belakangnya atau yang disebut tailgate, dia udah elektrik, which is mencetnya di mana ya? Gue belum pernah buka. Pernah sih, tapi gue lupa. Oh itu. Nah, ini dia. Dan layaknya SUV, dalamnya luas banget nih, sampai dalam sini. Terus di bawahnya luas lagi. Oh, kita dapat portable charger. Ini sampel ya, bukan kita dapat. Agak berantakan sebenarnya di bawah situ. Ini bisa turun lagi. Oh iya. Kalau mau lebih gede, dia bisa. Kayak gitu. Wah, ini enak banget lah, bawa barang-barang. Ini lebih gede sih dari Ion UT gue, lebih gede. Apalagi Ion gue ada ban serep. Sebenarnya gue agak kurang serak, jadi sempit. Tapi ya ini gede, asik. Nah, gue sih kalau liatnya dari belakang ya, nagih gitu. Walaupun kotor ya udahlah ya, kita bawa belusukan di sini, kotor mobil. Tapi lihat dari belakang, dari samping sini, gila, asik banget. Lu gerak dong. Ya lu gerak. Nah, ini pokoknya gini ya. Ini bagus. Dan bannya gue suka, jadi dia bukan pelek gede ban tipis gitu ya. Dia memang asik buat belusukan karena bannya lumayan tebel. Dia ringnya kalau nggak salah 18, 235 55 R18 gitu. Jadi proporsinya oke lah. Dan mungkin itu yang membuatnya di jalan rusak masih lumayan enak juga karena bannya tuh tebel, nggak cuma pelek gede ban tipis gitu. Jadi rasionya masih oke. Nah sebelum masuk ke interior, ternyata di script gue, di poin gue harus jelasin kuncinya dulu. Sebenarnya desainnya keren, gue suka gitu ya. Cakep, cuman rasanya agak enteng, murah, kurang terasa premium lah. Tapi ya balik lagi, memang harga mobilnya juga mobil entry level gitu kan. Tapi nih, perlu dilihat agak detail. Ini dia tuh bukan tombol terpisah. Dia tuh panel, satu panel
which is bikin mencetnya itu nggak konsisten rasa satu sama lain gitu. Jadi yang tengah tuh agak nggak tahu yang tengah lebih susah apa yang pinggir lebih susah ya. Tapi gue tuh kadang kayak ini nih. Ini penting banget sebenarnya, ini buat nyalain mobil dari jauh. Jadi kalau panas, kejemur, kita bisa nyalain AC-nya dulu, kita bisa tahan ini. Nah nyalainnya dia mesti ditahan. Nah gue nahannya tuh kadang jempol gue kayak gagal gitu, kayak gue nahan bentaran, ya kepleset gitu. Jadi ya itu sih sedikit kurang enak di kuncinya aja. Dan memang kalau dibandingin sama Aion gua, Aion UT, premium Aion UT, sama kayaknya kuncinya Omoda juga. Karena dia kan satu grup kan, kuncinya Omoda juga kayaknya lebih proper deh, setahu gua gitu, seingat gua ya. Dan ya langsung aja sekarang kita masuk ke interior. Nah sekarang kita bahas soal interiornya. So far menurut gua interiornya cakep, memuaskan, oke lah. Sebenarnya memang lebih mewah Aion UT gua yang memang harganya lebih mahal juga gitu ya. Tapi di sini bukan hal yang mengecewakan. Dia empuk-empuknya banyak. Ini di sisi atasnya walaupun dia kayak ada teksturnya gitu ya, bukan rata, maksudnya kayak apa ya? Ya dia empuk, cuman teksturnya ya lihat aja lah di video. Ini biasanya kalau di video bikin moir nih, yang tekstur-tekstur gini, kayak baju polo gitu loh. Ini juga empuk nih, senderan tangannya, bahannya empuk, dan di sini juga empuk loh. Jadi gila, banyak empuk-empuknya, sama dia ada ambient light. Di sini nggak nyala ya, tapi dia ada ambient light sebenarnya, dan ambient light-nya itu ya lumayan bikin terasa mewah lah. Tapi lucu, Aion UT gue tuh gak ada ambient light-nya, tapi ya dashboardnya lebih mewah Aion UT gue. Tapi for the price ini gila banget sih sebenarnya. Gue jalan ke sini buat review, gue keracunan sendiri gitu. Tapi sekarang kita bahas ininya, instrumennya. Instrumen panelnya yang di sini yang buat kecepatan apa segala macam. Ini lucu nih, gue kurang suka ya. Kayak mengendarai skuter gitu ya. Kayak kurang bagus gitu. Dan kalian bisa lihat informasinya juga nggak terlalu digital kayak Aion UT gue. Sama kalau kalian nonton di videonya CarWow, si Matt Watson kalau nggak salah namanya, dia ada bahas J5 juga, cuma di sono namanya Jayco 5, dan layar ini mirip sama Aion UT gue gitu, layar di sini instrumennya. Jadi ya ini mungkin sedikit pengurangan biar harganya bisa lebih di-price gitu kan, tapi ya di sini ini gue kurang suka nih sama tampilannya. Tapi gue suka dia ada persentase baterai, di mana Aion UT gue tidak ada persentase baterai. Harus masuk ke menu, lu harus sedekat itu sekali. Itu udah lucu ya. Gue kira soalnya segitu masih normal gitu ya. Tapi oke. Nah itu, jadi di sini gue kurang suka. Kalau kalian ambil yang premium, ininya full. Kalau yang tipe standar dia cuma separoh, masih ada tombol-tombol fisik. Dan tombol fisik juga gue suka sih. Di sini tuh kepala lu kena plastik berisik banget. Di sini tuh masih netral gitu. Maksudnya gue kalau ke Aion UT itu kayak serba canggih, serba ini adaptasinya agak berat. Menurut gue kalau kalian biasa pakai mobil-mobil Jepang, mobil-mobil ICE yang udah lama pun itu kesini masih lumayan familiar. Karena kita punya tombol-tombol, lipat spion ada di sini, ngatur spion juga di sini. Lalu ya ini pastinya buat jendela, dan di sini buat ngunci, hazard, sama mode dia berisik sih. Normal mode, sport mode, eco mode. Dan ya masih banyak tombol fisik. Sama di sini nih yang menurut gue lumayan big deal. Jadi tuasnya dia masih mengontrol banyak hal lah. Dan dia karakternya masih kayak mobil biasa. Jadi misalkan gue full mau kiri ngesen, nah dia full, dia diem di situ. Kalau Aion tuh nggak, dia langsung balik lagi. Walaupun kita pencetnya full gitu, tapi tetap ada setengah, ada full gitu. Kalau setengah ya dia sebentar kayak gini, 3 kali gitu. Nah Aion juga bisa, cuman batangnya tuh akan selalu ke tengah lagi gitu. Kalau di sini ya lebih kayak mobil-mobil Jepang, dia batangnya diem di situ. Kalau dia balik baru balik gitu. Sama kalau kita setengah, kalau setengahnya kita tahan, dia akan ngesen terus. Nah gue merasa lebih familiar karena Aion gue enggak. Aion gue tuh kalau setengah mau gue tahan pun dia cuma 3 kali gitu. Jadi ya itu perbedaan yang ya butuh adaptasi lah. Setirnya sendiri gue suka, bukan yang terbaik. Padahal gue suka sih dia flat bottom. Kalau si Aion kan bulat ya. Cuman entah kenapa setirnya tuh memang terasa lebih mewah Aion UT gue. Tapi ini oke lah. Tadinya gue kurang suka karena dia ininya satu panel. Ini bukan tombol-tombol terpisah gitu ya. Maksudnya kalau kayak gini biasanya kita jadi tetap harus lihat untuk kontrol. Tapi ternyata di sini dia ada kayak lekukan gitu di tengahnya. Jadi kalau jempol kita megang tuh tahu, oh ini posisi di sini. Berarti gue ke atas volume up, ke bawah volume down, ke samping next sama previous gitu. Begitu juga di sininya. Ini gue belum benar-benar cobain sih buat adasnya, tapi ya
kurang lebih di sini settingannya, dan di sini ada coakannya juga. Sama yang di sininya juga ada ini ya. Jadi buat penanda di jari lah gitu untuk mempermudah kita untuk menghafal di posisi mana ketika kita pengen ngontrol. Lalu bangkunya udah ventilated seat dua-duanya, pengaturan juga dia elektrik udah pasti. Lalu sunroofnya gede banget gitu ya. Sunshade mungkin bilangnya kalau mobil Cina. Pengaturannya di sini juga enak, dia fisik, tapi lucu nih. Yang kanan nggak ada fungsi, dummy doang. Yang ini baru buat nutup. Cuma maksud gue, lihat ke situ suka. Maksud gue, kenapa nggak disatuin aja gitu. Terus ininya juga ke tengah gitu ya. Kenapa dia harus menyebalkan. Ini juga dummy nih, ini kayaknya tombol-tombol yang mungkin di Indonesia nggak kepake. Ada lampu baca. Lalu buat ininya bisa naruh kartu nih di sini. Misalkan kita bisa jepit e-tol atau semacamnya. Lalu, ada cahayanya juga. Oke, jadi praktikal lah. Sama di sininya juga dia nggak bolong ya, jadi enak. Kayak gue nih naruh duit receh sama naruh kartu itu ada di dalam situ. Buat storage komplit. Di samping ada storage gede, bisa naruh. Ini coba ya, hard flex gue lumayan gede. Nah di sini muat gitu ya. Ini bahkan ada macam-macam juga. Di tengah ada 2. Lalu di sini juga di bawah nih ada lagi nih storage nih. Di bawah lihat dari itu dong. Nah nih ada storage ya. Ini gue naruh topi sekarang di situ. Sama di belakang sini juga ada nih, kita buat naruh tisu. Ini coba sekarang kaki lu kelihatan tuh, ribet sendiri. Nah ini dia udah soft opening, jadi asik. Sama nih gue naruh tas di sini. Ding. Oke sih. Ya masih gedean Ion UT gue, tapi oke lah karena tas keseharian gue bisa ditaruh juga di situ. Sama di UT juga gue naruhnya kayak gitu. Terus posisi berkendara nggak ada masalah sama sekali, enak banget. Menurut gue posisi setirnya enak, posisi senderan juga ini kan ada tangan kanan tangan kiri ada senderan nih. Ini enak nih, gue nyampe gitu buat ke setir tuh nyampe. Cuman paling buat mainin layar kalau botolnya ada di sini gue jadi agak susah ya gitu. Tapi ya nitpicking banget lah, nggak segitunya juga. Cuman ya ketika gue nyender gue bisa genggam setir gitu gini. Jadi kalau lagi capek banget gitu kan kerjaan kalian kayak tai semua pengen kalian bakar kantor gitu kan. Kayak ya udahlah gitu, namanya hidup gitu loh. Jadi bisa nyantai tapi tetap fokus ke jalan ya guys gitu. Jadi bukan, gue tidak menganjurkan yang aneh-aneh. Di sini ada tombol buat open tailgate di situ ya. Mesti ditahan. Iya. Ya nanti lo bisa biro lah. Ya itu kita bisa buka dari pengemudi ternyata. Oh iya, posisi duduk SUV banget. Jadi dia kan electric seat. Dia tuh bisa naik. Tapi gue tuh selalu demen mobil tuh biasanya terendah karena rasanya paling nyaman gitu kan, paling kayak sedan. Nah ini udah paling rendah nih, dan gue masih bisa lihat kap mesin dengan jelas gitu. Jadi rasanya benar-benar SUV banget. Dan itu kepake kalau kalian ya kayak tadi kita perjalanan ke sini ya, kita lewatin track yang agak-agak off road gitu kan, yang tahu deh nanti di approve apa enggak sama Jeku, tapi ya udahlah ya gitu. Paling enggak sekarang mereka belum tahu. Jadi ya itu enak banget gitu. Kita buat belusukan ya enak lah lewat gang sempit dan lain sebagainya. Apalagi mobilnya juga sebenarnya tuh bukan mobil yang gede. Untuk SUV pun dia nggak gede gitu sebenarnya. Jadi ya menurut gua gampang banget buat sambil dibawa belusukan gitu ya. Mau off road, mau di kota gang sempit, gua rasa masih lumayan gampang. Wah, luas guys. Belakangnya luas, enak, dan ya ini sih kalau kaki masukin ke depan agak sempit ya maksudnya. Karena gue tadi yang gue bilang gue posisi duduknya paling bawah, jadi kalau kalian pakai sepatu mungkin agak sempit. Tapi udah oke lah, udah cukup. Rebah, lumayan rebah. Dia ya ini paling rebah sih, ya mirip-mirip lah sama mobil-mobil 5-seater rata-rata gitu ya. Ion UT gue juga agak tegak sebenarnya. Tapi buat perjalanan jauh masih enak. Tapi memang kayaknya empukan Ion gue kayak kata si Wowo ya. Wowo tadi ada komentar juga, nanti kita kasih, mungkin kita kasih dulu cuplikannya. Sendarannya bingung juga sih, hampir sama aja. Nggak bisa diapa-apain juga kan, nggak bisa dimundurin juga. Tapi comfy, enak. Nggak pegel. Nggak pegel, soalnya gue juga gini ujungnya gue gini juga ya. Kasih rating. Rating 8 sih, karena empuknya enak. Nggak terlalu kayak empuk banget, tapi nggak terlalu keras. Kalau UT gue berapa? Kalau UT lu 7,8 lah, 7,8. Enak ini berarti. Enak ini karena nggak terlalu kayak keempukan gitu. Lebih pas, nyaman ini. Meluk. Mantap. Iya, ngerasa loh. Space di atas itu bikin nggak terlalu. Nah,
Gue setuju sama kata-katanya Wowo gitu ya. Jadi dia di belakang bukan lebih, ya nyaman lah dibanding mobil-mobil yang dulu gue pakai. Apalagi dulu kan pakai Navara begini nih kayak gini. Iya kan Ska? Iya. Ska, soalnya gue biasa bawa gitu. Gue nggak biasa di penumpang waktu Navara. Tapi ya ini gila enak banget. AC ada. Oh dia bisa kisinya juga ada 2. Jadi bisa lu ngatur punya lu, gue ngatur punya gue, atau gue maruk bisa dua-dua ke gua gitu ya. Ada untuk ngecas juga, ada USB di situ, USB A. Dipasang kabel sama si Wowo, apa bawaan sampel mobil ya, gua nggak tahu juga. Sama agak ngample ya. Honda lu. Nah, banyak yang emosi nanti ini. Enggak. Cuman agak ngample, kayak kurang kuat sama terlalu rendah sih buat gua. Mungkin kalau dia agak tinggi dan lebih firm kayak lebih enak gitu. Tapi ya buat naruh barang ini juga ininya begini, coba ini apa lagi? Ini biar nggak ini gitu nih. Iya, tapi desainnya kan kayaknya harusnya desainnya kayak begini deh, ini kayak dikasih karet gitu. Kayak agak males ya. Gitu. Terus ya ini buat kalau kalian buat ini ya, kursi-kursi bayi lah gitu. Gila, lihat deh belakang. Panjang banget kan bagasinya ini. Jadi luas banget nih, di sini kayak meja sendiri gitu. Kalian naruh ke belakang kayak anjay. Itu bisa naruh laptop apa bisa di situ kan. Gede banget. Gokil. Sama sunroofnya luas banget ya. Gila di belakang enak sih. Kalau Yuti soalnya sunroofnya tuh cuma nyampe sini lah kurang lebih. Gitu. Sedangkan di sini gila. Full banget. Airbag komplit, depan ada, sini samping juga ada. Ini juga ada lampu baca. Dia empuk. Sininya nggak empuk. Sininya plastik. Yang depan empuk. Oke. Terus ambient light ada nyampe sini. Storage ada di sini dan ya paling itu aja sih kalau buat interiornya. Nah, sekarang kita bahas driving experience-nya. Jadi kita masuk chapter driving experience dan sebelum ke situ, gua ada beberapa hal yang baru gua notice ternyata. Di sini tuh komplit juga ya, ada gantungan. Ini ada gantungan, max-nya 3kg ditulisnya. Sama dia ada ini anjir. Buat kita ngiket-ngiket, buat tie down. Gila, dalam bagasi SUV proper banget sih. Sama di sini ada outlet juga kalau kalian lagi camping apa gitu ya. Ini bisa buat listriknya dari situ, nggak harus narik dari depan. Sama gila ini luas banget, gue pengen ngetes sesuatu. Misalkan gokil. Muat anjir. Dan gue nggak harus kayak gimana banget gitu. Jangan ditiru ya teman-teman reviewer. Oke, pertama torsinya instan banget. Asli. Dan itu kayaknya membantu di banyak hal ya. Kalau kita lagi di jalan raya pastinya buat kita ngebalap enak. Karena dia power motornya tuh 155 kW. Yang berarti sedikit lebih besar dari Ion UT gue yang harganya 70 juta lebih mahal gitu ya. 60 juta lah, cuma kan sama asuransi gitu. Dan ya di sini powernya sedikit lebih besar. Dan dengan torsi tersebut itu nggak cuma di jalan aja ternyata. Kayak tadi kita off-road tuh somehow dia kan nggak ada locker juga, bukan all-wheel drive juga, tapi somehow tuh kayak powernya tuh enteng banget gitu buat ngelewatin jalan-jalan yang lumayan belok, lumayan nyusahin. Jadi menurut gue mungkin itu salah satu yang kita perlu appreciate juga dari motornya, karena motornya kuat banget. Ya kalau kalian soal EV, kalian bejek-bejek ya torsinya instan. Dan dia termasuk yang top tier gitu ya, karena kalau Ion UT yang versi bawah yang 325 juta itu dia powernya jauh di bawah yang premium gitu. Sedangkan di sini kalian bisa ngambil yang tipe atas atau yang tipe startingnya 249 kalau nggak salah, kalian tetap dapat motor yang sama dan begitu juga baterai yang sama. Nah baterai juga gue pengen jelasin sih, dia baterainya sedikit lebih besar juga dari Ion UT gue, tapi kurang lebih sama lah 60 kW untuk kapasitas baterainya. Dan dengan kapasitas tersebut menurut gue cukup membantu, karena terbukti gue bawa Ion UT gue juga sama bawa si J5 ini keluar kota itu nggak ada masalah, karena gue tahu jarak antar gue bepergian bakal ada SPKLU dan bolak-balik Bandung lah, itu harusnya aman banget. Yang UT sih kita udah ngetes ya, itu video pertama kita, tapi ini pun kita kemarin ada ke puncak gitu ya. Sekarang kita kesini juga nggak ngecas, dari Jakarta ke ini Jatiluhur, Paranggombong tepatnya, dan jalan aja gitu. Tadi sih 60-an% dan baterainya pas kita mulai jalan tuh kalau nggak salah 70-an% kalau nggak salah, atau 80 ya gue lupa. Tapi ya gue udah pede aja nih pasti balik nyampe gitu loh. Jadi gue nggak terlalu peduli soal baterainya. Begitu juga kalau kalian banyak commuting di Jakarta. Kalau baterai kalian tipis kayak misalkan Atto 1 gitu ya, atau yang lebih parah Finfast VF3 gitu kan,
ya kalian dalam seminggu kalian commuting kalian akan lebih sering ngecas gitu dibandingkan yang baterainya gede kayak gini ya seminggu sekali bisa lah gitu. Dan gue hidup dengan EV tanpa ada charger di kantor gue, di rumah gue gitu. Jadi ya so far dengan baterai gede itu ngebantu banget sih. Selanjutnya soal driving experience itu kita ngomongin soal suspensinya karena ini gue harus appreciate juga. Suspensinya tuh dia sih bilang sistem pintarnya dia, adasnya dia itu dia baca jalanan kita, terrain kita, dan dia akan menyesuaikan suspensinya. Tapi kalau kayak gitu kan harusnya big deal banget ya. Harusnya di brosur tuh terpampang jelas gitu, active suspension. Tapi ini enggak. Jadi gue sebenarnya agak ragu. Tapi yang jelas on real praktisnya, yang bener-bener gue rasakan suspensinya enak banget. Enaknya tuh ketika lu ngebut, lu belok-belok, itu dia lumayan stabil, body rollnya nggak terlalu parah gitu, nggak limbung banget. Nah tadi kita udah sempet coba waktu di MBZ gitu ya, yang mobil lain tuh kayak ampe brek, terus pantatnya geol-geol gitu, kita tuh kayak cuma sekali zep, selesai. Gitu. Jadi menurut gue oke banget, dan di MBZ pun dia sangat stabil. Tapi gue bisa menyimpulkan biasanya mobil stabil tuh shocknya keras, tapi di sini enggak juga, karena kalau shock keras itu lewat off-road kayak tadi, ya mungkin kita kasih footage-nya gitu ya, kalian sih nggak lihat prosesnya, tapi ya off-road kayak gitu atau jalan-jalan bebatuan itu bakal keras juga, sedangkan dia enggak. Nyaman gitu, masih nyaman. Tadi arah ke sini juga ada jalanan bekas longsoran gitu. Gue nggak tahu sih nama jalannya apa, tapi itu apa aspal tuh tindih-tindihan tuh kayak tangga gitu. Tapi rasanya masih sangat nyaman di mobil ini. Jadi menurut gue dari segi driving experience-nya so far gue udah puas banget. Belum lagi tombol-tombol fisik juga cukup, pengaturan nggak terlalu ribet gitu kan. Dan so far enak banget lah. Sama Apple CarPlay juga dia udah ada, Android Auto udah ada, dan untuk mobil segini hal yang oke karena Apple CarPlay-nya udah nggak butuh kabel, kalian bisa wireless gitu. IONUT gue juga bisa wireless, tapi Apple CarPlay IONUT gue itu kadang nggak bisa connect. Gue nggak ngerti itu masalah Ion yang udah ada di forum juga sebenarnya. Tapi di sini gue udah connect mungkin 4 kali ya, tanpa ada isu sama sekali. Kalau UT itu kadang kalau itu kita harus reset head unitnya, dan ribet banget lah gitu. Makanya gue agak jarang juga. Ya memang gue bukan pengguna Apple CarPlay juga sih. Dia mapnya kurang enak buat navigasi, tapi ya di sini terbukti lancar gitu. Jadi harusnya bisa juga Ion gua gitu ya, untuk mungkin nantilah di next update-nya. Tapi ya driving experience-nya udah oke banget. Nah, ada satu hal yang agak lucu juga di mobil sampel ini ya. Gua nggak tahu deh di yang delivery ke kalian nanti gimana. Tapi ada isu yang harusnya tuh terjadi, cuman di sini nggak terjadi. Oh, gue lupa jelasin sekarang. Lu situ aja. Ini double glass. Kelihatan juga ya, harusnya kelihatan. Lihat sekarang. Double glass. Makanya dia di dalam juga sunyi banget. Buat nyetir itu enak banget. Dan ya dia double glass, sunyi, lebih kuat juga harusnya kacanya. Tapi gini, Jayco J5 itu punya satu isu yang agak merepotkan waktu gue pertama kali test drive. Yaitu dia tidak mau jalan kalau kita tidak pakai sabuk pengaman. Waktu test drive pertama launching tuh gue nyobain kayak gitu. Dan menurut gue repot dong kalau mau mundur dikit, maju dikit gitu ya, ngubah-ngubah posisi harus pakai seat belt. Dan bahkan kalian bisa lihat di videonya Carwow, Matt Watson, dia udah ngetes. Bahkan karena electronic parking brake-nya dia nggak lepas, tapi mobilnya bisa digas, dia nyeret-nyeret gitu. Aneh banget. Cuman gue nggak tahu di mobil sampel ini, gue nggak pakai nih. Ini mana sabuk gue? Nih, ini sabuk gue. Di sini juga nggak dipasang apa-apaan tuh ya. Kelihatan kah? Nggak dipasang dummy atau apalah itu yang orang suka pakai. Gue bisa gerak. Nih, mobil mundur. Lu munduran dong. Iya. Wait. Gue ngatur Andy. Yuk. Nah, tuh. Gue nggak pakai sabuk. Ini mundur, kita maju. Tuh. Lu mundur, biar lihat mobilnya maju mundur juga sih, jangan guanya doang. Mundur, udah mundur, berat, langsung mundur. Gua muka lu dulu bentar. Dah. Yuk, praktekin. Nah. Tuh, tanpa sabuk pengaman guys. Ini sabuknya nih. Tuh. Nah, gue nggak tahu nanti yang di delivery ke kalian kayak gimana ya. Cuman ini jadi satu gambaran aja kalau berarti Jayco J5 either ada settingan atau bisa diupdate mungkin di pabrik biar ya kalian nggak harus pasang sabuk pengaman. Ya bunyi aja lah yang wajar gitu. Jadi kalau kita nggak pakai, kalau jalannya agak cepet dia bunyi tung 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 tung, nggak usah berhenti nggak apa-apa biar orang pakai. Tapi kalau buat majuin dikit mundurin dikit harus colok itu kan, ya terlalu merepotkan lah gitu ya. Jadi ya itu sedikit note aja, dan itu hal yang anehnya tidak terjadi di unit sampel ini. Oke, kita masuk ke kesimpulan.
Menurut gua, Jeku J5 ini, kalau kita berbicara value to practical function gitu ya, gila sih, nggak ada lawan. Ini worth it banget. Gue sebenarnya ngerasain di dalam nggak semewah Ion UT gue, jadi gue nggak nyesel banget beli Ion UT gitu ya. Jadi tetap ada pembeda yang sama mobil gue mungkin jadi jarang gitu ya, karena udah banyak yang worth it banget gitu. Jadi ya ada exclusivity mungkin ya, nyenengin diri sendiri aja. Tapi jujur, kalau kalian baru pengen beli mobil listrik atau bahkan mobil pertama gitu ya, kalau kalian pengen langsung mobil listrik, menurut gue kalau berbicara value to practical function, dia bener-bener nggak ada lawan. Kalian mau bawa orang ya bisa berlima sih, bukan 7-seater tapi bisa berlima, bisa bawa barang banyak, bagasinya gede banget, ada frangnya gitu ya. Dan ya tadi kita berbagai terrain lewat di Indonesia dengan jalan-jalan yang jelek berasa aman. Kita di sini bahkan semi off-road aman. Kita tadi jalan ke sini nanjak-nanjak yang mobil tuh pada ngeden. Tadi lu inget nggak ada Pajero depan kita di situ pas nanjak sampai ngasep gitu, wush, gitu. Karena dia ada neken gas gitu kan. Dan mungkin pas ganti gigi dia hitam, gue santai aja gitu. Set. Walaupun udah tahu itu miring banget gitu, itu memang tinggi miring dan ya nggak ada masalah gitu. Walaupun dia penggerak roda depan ya, tapi gue rasa untuk mobil listrik ya nggak ada masalah lah. Yang penting traksinya aja dia cukup kuat, yang paling penting gitu ya. Karena traksinya bahkan kalau di jalan raya aja sebenarnya traksinya kurang bagus sih, tapi ya aman sih kalau lagi nanjak gitu. Maksudnya karena dia powernya gede, entah powernya terlalu gede atau traksinya yang jelek, gue kalau di jalan raya tuh kalau di mode standar aja ngegas pol, serut, dia bisa skid agak lama, cit gitu. Jadi ya tapi so far nggak ada masalah sih. Tapi ya itu, secara kesimpulan menurut gue mobil ini worth it banget. Kalau gue belum beli Ion UT, pegel juga kaki gue lama-lama. Ini sedikit ini aja ya gambaran. Mungkin gue akan mempertimbangkan, karena Ion UT gue kan 360 juta. Mungkin gue akan mempertimbangkan gue ambil ini premium 300 juta. Terus 60-nya itu gue bisa pasangin body kit Thailand gitu ya, biar lebih ganteng depannya. Gue bisa gedein ban, naikin suspensi dikit, mungkin kasih lifter aja gitu di atasnya ya, biar ada gap dikit. Gue rasa bisa ganteng banget sih. Dan memang gue keracunan ya sama videonya Autoglam kalau nggak salah yang dari Thailand itu, si Jellimite ini jadi off-road banget gitu. Sama mungkin yang bikin dia terlihat cupu, dia nggak ada fender di sini ya. Tadi belum jelasin tapi ya itu, nggak ada fender di sini. Cuma di sini doang tuh yang hitam-hitam. Harusnya di sini ada hitam, mungkin akan terlihat lebih gagah. Tapi ya paling itu aja guys. Jangan lupa buat subscribe, buat mensupport kita bikin video terus di Sotoy Motif ini. Memang tidak akan sesering kita di ST Media ya, karena kita aslinya review kamera. Jangan lupa kalau kalian belum tahu, kalau mau cari kamera bagus, cek ST Media. Dan kalau kalian doyan gadget, cek juga channel Nyanteh gitu ya. Tapi ya segitu aja buat review J5 kali ini. Semoga bisa jadi pertimbangan buat teman-teman semua. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, di situ ada Wowo. Kita dibantu sama Kang Iwan juga di belakang sana. Dan jangan lupa, itu kan ST. Dan jangan ngebut. Dan jangan beli mobil yang kurang worth it. Apa sih,